Wah, boneka siapa ini ya? Aku menemukan tadi. Oh, Kak Durman. Iya, Kak Debi. Itu bonekanya Kak Debi. Wah, ini punya Kak Debi ya? Ya udah nih. Kak Debi, Ya. adik-adik di luar sudah menunggu nih. Hai adik-adik. Hai adik-adik. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk kita beribadah bersama-sama. Halo Kak Debi. Wah, Kak, itu boneka siapa sih? Kok rupanya sudah jelek ya? Iya nih Dilan. Ini boneka kesayangan Kak Debi dari kecil. Tuh Dilan lihat. Hampir robek loh Kak Durman telinganya. Karena saking lamanya boneka Kak Debi nih. Kemana-mana selalu Kak Debi bawa. Dan tidak pernah ketinggalan Dilan. Kalau boneka ini hilang atau rusak, Kak Debi pasti akan sedih banget. Aku juga punya barang kesayangan seperti kakak loh. Wah, apa itu Dilan? Tada! Ini dia Kak, barang kesukaan aku. Wow, Kak Debi sama Dilan seru banget ngobrolnya nih. Ya, adik-adikan di rumah, sebelum hari ini Kak Durman sama Kak Debi mau menceritakan lebih lanjut lagi cerita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, minggu yang terakhir di bulan Januari Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan kami datang buat Tuhan Yesus untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Jesus, you came a servant to do your Father's will. Through Satan's worst temptations, you were obedient still. You are the rock of ages. You are
Adik-adik, kita siapkan hati kita, buku catatan kita. Terus jangan lupa ambil Alkitabnya. Waktunya kita untuk firman Tuhan. Setelah tinggal di negeri Babel selama 70 tahun, bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci Allah, tapi penduduk di sana menolak rencana pembangunan itu. Lalu ada yang berkata, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk membangun bait Allah lagi. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengutus Nabi Hagai dan Zakaria untuk menguatkan bangsa Israel agar terus membangun. Zerubabel dan Yesua memimpin pembangunan itu lagi. Saat itu Darius, Raja Persia, memerintah atas tanah di Yehuda. Jadi Raja memerintahkan gubernur bernama Tatnai untuk bertanggung jawab atas rencana pembangunan itu. Lalu Tatnai mendatangi Zerubabel dan Yesua dan bertanya, "Siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah dan tembok ini?" "Kami punya," kata mereka. Lalu Tatnai bertemu dengan Raja Darius dengan membawa surat yang menuliskan bahwa mereka datang ke Yehuda untuk membangun kembali bait suci Allah. Dan pembangunan ini dilakukan atas izin dari Raja Kores. Kemudian Raja Darius mencari bukti tertulis bahwa Raja Kores memang setuju untuk pembangunan itu. Atas perintah Raja Darius, pencarian dilakukan di Babel di tempat penyimpanan surat-surat. Kemudian mereka menemukan gulungan surat Raja Kores yang berisi, "Rumah Allah di Yerusalem itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban, dan biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan." Lalu Raja Darius mengirim surat lagi kepada Tatnai, "Hendaklah kamu menjauhi pembangunan di Yerusalem. Jangan ganggu mereka, bahkan menghentikan mereka. Berikan apa yang mereka butuhkan." Kemudian Tatnai dan orang lainnya menaati perintah raja. Bangsa Israel melanjutkan pembangunan itu dan mereka menyelesaikannya. Bangsa Israel merayakannya dengan memberi persembahan kepada Allah. Mereka juga menempatkan para imam dan orang Lewi untuk beribadah kepada Allah. Bangsa Israel berbahagia dan merayakan dengan sukacita karena bait Allah selesai dibangun. Tuhan membuat Raja Kores, Raja Persia, ingin mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem nih Kak Debbie. Sehingga bangsa Israel yang sudah ditawan bisa kembali ke Yerusalem. Dengan apa? Dengan membawa perlengkapan rumah Tuhan Kak Debbie. Mengapa Raja Kores ingin mendirikan rumah Tuhan? Iya Dilan, Raja Kores itu tidak percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Tetapi Tuhan yang menaruh keinginan itu di hati Raja Kores, Dilan. Setelah sampai di Yerusalem, bangsa Israel mulai membangun rumah Tuhan dipimpin oleh Zerubabel dan Yesua. Banyak orang yang mengganggu pembangunan rumah Tuhan itu. Sehingga nih Kak Debbie, Iya, Keduman. lambat pembangunannya. Dan Tuhan mengutus Nabi Hagai dan Zakaria untuk menguatkan bangsa Israel agar terus membangunnya. Ya, Kak Durman. Raja Darius menggantikan Raja Kores memimpin Persia. Lalu datanglah adik-adik pemimpin daerah di Yerusalem menanyakan izin pembangunan rumah Tuhan. Nah, Raja Darius jadi terkejut. Adik-adik yang ada di rumah, segera Raja Darius mencari tahu dan Raja Darius menemukan bahwa Raja Kores yang memerintahkan pembangunan tersebut. Tuhan yang membuat Raja Darius menemukan catatannya ya Kak? Betul sekali Dilan. Kemudian Raja Darius memerintahkan agar memimpin daerah tidak boleh mengganggu pembangunan tersebut dan memberikan apa yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan.
Nah, pada tahun yang ke-6 nih Kak Debbie Iya Kak Durman. dan Dilan dan adik-adik di rumah, Raja Darius selesailah pembangunan rumah Tuhan itu. Wah, Tuhan menolong bangsa Israel supaya bisa terus membangun rumah Tuhan sampai selesai. Iya adik-adik, Tuhan tetap setia dan menyertai bangsa Israel. Sekalipun ada persoalan yang dihadapi, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Nah, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk memberikan kekuatan kepada bangsa Israel. Untuk apa Kak Durman? Iya, untuk apa Kak Debbie? Untuk bisa terus membangun rumah Tuhan adik-adik. Tidak hanya pembangunan rumah Tuhan nih Kak Debbie. Tuhan juga menggerakkan hati Raja Artasasta. Untuk apa? Untuk mengirimkan Ezra penulis kitab Tawari pergi ke Yerusalem untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang Israel. Tuhan itu terus menyertai dan menolong bangsa Israel adik-adik. Bahkan membuat raja ingin membangun rumah Tuhan supaya bangsa Israelnya dapat beribadah kepada Tuhan di sana. Kak, apakah sekarang Tuhan masih bisa melakukan hal yang sama? Pasti Dilan. Dan Tuhan itu adalah yang setia. Dan Tuhan bisa menolong setiap kita ketika kita mengalami kesulitan. Yang harus kita lakukan adalah apa Kak Debbie? Berdoa. Dan melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Tuhan pasti akan menolong dan membuat kita bisa menyelesaikan kesulitan kita. Aku mau Kak mengenal Tuhan yang setia seperti bangsa Israel. Ya, tentu saja bisa Dilan dan adik-adik yang di rumah. Tapi kita juga harus menjadi anaknya yang setia. Nah, bagaimana ya caranya adik-adik? Seperti pada saat aku sedang menunggu Mama dan Papa pulang dari kerja. Memang kenapa Dilan? Iya Kak, aku sebelum tidur berdoa dulu bersama Mama dan Papa. Jadi aku tidak mau tidur Kak sebelum Mama dan Papa pulang dan kita berdoa bersama. Wow, betul sekali Dilan. Wow, Dilan hebat sekali ya Kak Debbie. Betul banget Kak Durman. Nah, adik-adik di rumah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Nah adik-adik sudah siapkan aktivitasnya kan? Waktunya kita untuk aktivitas. Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan kelas kecil, talenan, crackers, biskuit stick, wafer, cokobol, selai kacang, pisau plastik. Selama aktivitas, adik-adik harus ditemani oleh orang tua ya. Yang pertama, ambil crackersnya, kita tumpuk menjadi bangunan yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 biskuit crackers yang kita tumpuk seperti ini. Sepertinya kurang tinggi adik-adik, kita tambah lagi ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24. Nah, ini tingginya harus sama ya. Adik-adik potong sticknya setinggi ini. Semua stick dipotong. Ya, potong jadi 2 bagian. Kita ambil selai kacangnya, kita oles di satu sisi biskuit crackers ini. Hati-hati ngolesnya, jangan sampai ditekan kencang-kencang supaya crackersnya nggak patah ya. Biskuit stick yang sudah kita potong 2 tadi, kita lekatkan ke crackersnya. Yang kita lekatkan adalah 3 sisi ya. Sisakan 1 sisi di bagian depan yang tidak dilekatkan. Ambil kokobolnya, lalu olesi sedikit menggunakan selai kacangnya, lalu taruh di bagian atas bangunan ini. Olesi wafer dengan selai kacang. Ukur waffle supaya tingginya sama dengan bangunan ini ya. Nah, ini adalah pintu masuk bait Allahnya. Nah, selesai adik-adik. Ini adalah bangunan bait Allah yang dibangun oleh bangsa Israel sekembalinya mereka dari pembuangan. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Setiap foto yang dikirimkan akan mendapat hadiah dari kakak-kakak DNA Kid. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Mami minta adik-adik berjanji tidak makan junk food selama 1 minggu atau hanya boleh main game pada saat diizinkan oleh mami. Latihlah anak untuk setia pada janji yang sudah diucapkan dan setia menjalankan apa yang diucapkannya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya. Di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Sekarang kita ingin memberi persembahan juga. Terima kasih untuk persembahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. There's no greater power than the power of our God. There's no greater power than the power of our God. I sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the
hari ini kami ingin berdoa untuk Opa Sam dan Opa Niko. Tuhan juga diberi kesehatan, panjang umur, juga berkati bangsa Indonesia, virus corona cepat hilang, juga berkati buat Jokowi Tuhan, biar semuanya pandemi semuanya di negara-negara yang lain hilang Tuhan. Juga berkati kita bisa masuk sekolah lagi Tuhan. Semua negara-negara sudah dihapuskan oleh virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Yuk adik-adik, semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Diberkati setiap pembelajaran adik-adik. Diberkati juga kedua orang tua adik-adik. Dan diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan berkat yang melimpah. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan pesan firman Tuhannya adalah Wah, setialah. Kak Dorman tahu tuh. Setialah sampai akhir. Seperti Tuhan Yesus. Setialah. Ya adik-adik, ketemu lagi minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.